Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Kurniawan Yunus, peserta pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, gelombang ketiga, angkatan 8, golongan ketiga, pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai akuntabel, yang merupakan salah satu nilai core value berakhlak. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebagai hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, akuntabilitas sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu ataupun kelompok ataupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Salah satu contoh akuntabilitas sebagai hubungan yang dikutip dari nationalkompas.com, di mana cerita seorang penghulu yang 88 kali melaporkan gratifikasi amplop ke KPK. Penghulu dari Cimahi itu menyadari bahwa dalam tugasnya terdapat unsur hubungan tanggung jawab antara dirinya dengan lembaga yang diwakilkan oleh atasannya ketika memberikan surat tugas, dan hubungan antara dirinya dengan pengguna layanan, yaitu pasangan yang akan menikah. Apa yang dilakukan dengan melaporkan gratifikasi kepada KPK setelah ia terpaksa menerima amplop dari keluarga mempelai merupakan sebuah integritas dalam memegang prinsip aturan dan kode perilaku yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, ataupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi dalam mencapai hasil yang maksimal. Contoh akuntabilitas berorientasi pada hasil. Salah satu contoh akuntabilitas berorientasi pada hasil ketika Bapak Baharudin Lopa menolak bensin gratis yang diisikan pada kendaraannya. Apa yang dilakukan Baharudin Lopa adalah contoh akuntabilitas dan integritas yang berorientasi pada hasil. Baginya, alokasi bensin kendaraan telah direncanakan untuk dapat digunakan seluruh perjalanannya, sehingga bila ada pihak lain yang memberikan bantuan bensin, itu akan mengganggu perencanaan tugasnya. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.
Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Contoh akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dikutip dari Jateng, tribunnews.com, 75 PNS Kota Tegal ketahuan telat mengantor. Akuntabilitas memiliki dimensi konsekuensi. Oleh sebab itu, kebiasaan buruk untuk terlambat hadir di tempat kerja pun demikian. Menepati waktu bukan hanya dalam konteks mematuhi peraturan, namun ada unsur moral untuk menghargai waktu orang lain yang sudah merencanakan dan mengalokasikan waktunya untuk tidak terlambat. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, ataupun institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat di dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Panduan perilaku akuntabilitas. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi. Nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kepercayaan. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, konsistensi. Yang ketujuh, keadilan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, keseimbangan. Dan yang kesepuluh, profesionalitas. Tabel menganalisa nilai dasar akuntabilitas. Sekian penjelasan mengenai akuntabilitas, semoga bermanfaat.